Halo semua, welcome back. Di video sebelumnya kita udah bahas lebih banyak tentang gimana sih cara menemukan passion kita dan merealisasikan passion kita tersebut. Nah, sekarang kita udah di set yang baru dan di video kali ini aku bakal lebih banyak membahas gimana cara menemukan style kita sebagai fashion designer. Untuk style itu sendiri buat aku adalah gabungan antara selera dengan target market. Jadi kita akan mulai lebih menjelaskan banyak tentang gimana sih cara menggunakan selera kita sebagai landasan dalam kita menemukan style kita. Nah, selera itu sendiri tuh sangat berhubungan dengan nilai spiritual kita. Jadi, segala sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, termasuk perasaan kita, emosi, personality kita, itu seperti apa. Jadi, seberapa luas eksplorasi kita terhadap informasi, terhadap kita research dan nunjukin seberapa luas kita dalam mengeksplorasi sesuatu. Jadi, seperti contohnya, itu berhubungan banget dengan apa yang kita baca, terus apa yang kita ikutin, artis yang kita follow di social media, film-film yang kita nonton, terus reference seperti apa yang selalu kita cari. Untuk aku sendiri, secara personal, inspirasi utama aku adalah klien aku dan cerita-cerita perjalanan mereka. Jadi, gimana caranya aku memasukkan selera itu ke dalam cerita-cerita gaun itu? Mungkin kalau orang ke desainer A, dia tahu ke desainer itu karena desainer itu lebih spesialisasi ke arah ball gown. Ada desainer yang lebih fokus ke bahan-bahan yang lebih mewah. Tapi kalau untuk di aku sendiri, klien itu tahu kalau mereka datang ke aku karena mereka bisa aku bantu untuk bercerita melalui wedding gownnya mereka. Nah, seperti contohnya, kalau misalkan cerita-cerita mereka ini, klien aku yang ini, dia memang pengen menyampaikan cerita-cerita dia itu dari filosofi di balik burung phoenix. Dan dia pengen banget mengamini filosofi yang baik di balik sakura dan phoenix ini ke dalam weddingnya mereka. Kalau untuk Adviso sendiri, itu makanya kenapa hampir semua produk-produk ready-to-wear aku itu selalu berupa kimono style. Karena memang selera aku pengen menjadikan kimono ini sebagai ciri khas atau DNA dari desain-desain aku. Hampir semua koleksi kita itu ada wrapping belt ini yang bisa di-adjust dan ini bikin sizing itu lebih fleksibel. Secara look pun aku suka kalau misalkan orang itu bisa ngatur desainnya mereka ke badannya itu antara fit atau lebih loose, itu mereka bisa adjust sendiri. Dari selera itu sendiri, kita bisa menerjemahkan inspirasi-inspirasi itu melalui, seperti contohnya ini dia berupa bordiran atau berupa desain yang mungkin bentuknya seperti hanbok. Kalau yang ini, klien aku terinspirasi, dia suka banget sama Korean style, jadi wedding-wedding di Korea. Terus ditambahin dengan detail-detail seperti ini, dari warna juga bisa kita translate ke warna. Terus bisa juga ditranslate ke payet-payet, dan payet-payet ini pun bisa diaplikasi dibentuk sesuai desain seperti apa yang mereka mau. Jadi untuk yang kedua, ini menggunakan target market itu sebagai acuan. Jadi kita namanya berbisnis pasti nggak bisa selamanya cuma ngikutin selera kita aja. Kita mesti juga ngikutin keinginan market itu seperti apa. Kalau tadi untuk yang selera itu berhubungan dengan segala sesuatu yang dari dalam diri kita, kalau target market itu segala sesuatu dari luar. Jadi berdasarkan apa sih sebenarnya yang disukai oleh market kita, apa yang mereka nggak suka, kita pelajari behavior dan karakternya mereka. Jadi seperti contohnya, kalau untuk dalam masa-masa pandemi sekarang ini, itu pasti klien-klien itu udah nggak mau merayakan bikin banyak banget gaun untuk beragam acara yang berbeda. Jadi di situ akhirnya aku bikin, klien itu pasti bisa bikin satu gaun yang sama, cuman bisa diganti fleksibel banyak look yang berbeda. Gitu. Jadi satu gaun ini mungkin bisa dilepas pasang jadi 2 atau 3 look gitu. Ini salah satu contohnya adalah salah satu gaun yang bentuknya tuh A-line. Tapi dia bisa dibikin jadi 2 look yang berbeda. A-line-nya ini bisa dilepas pasang. Dan ini dia bisa menjadi desain look yang berbeda. Dia jadi bentuk siluetnya tuh mermaid. Kayak gini. Nah, di luar daripada 2 look ini, kalau memang klien ini punya request untuk dijadikan beberapa look yang berbeda, tetap bisa. Misalnya kita kasih ada cape yang bisa dilepas pasang, atau ada tambahan bolero, atau ada tambahan lengan batwing. Jadi seperti apapun itu bisa dibikin banyak look yang berbeda dalam satu gaun yang sama. Nah, itu bagaimana aku bisa menggabungkan desain mengikuti selera yang variatif, tapi mengikuti juga sesuai dengan keinginan market kita tuh sekarang seperti apa. Jadi barusan aku udah menjelaskan tentang target market yang berhubungan dengan custom dan gimana sih caranya untuk menghubungkan target market ini ke ready to wear yang Adviso.
Jadi untuk tadi stylenya yang memang berdasarkan selera aku itu lebih ke kimono, tapi kalau mengikuti selera kita, itu kita memang selalu mau mempertahankan DNA kita dengan style kimono, tapi kita juga harus memperhatikan target market kita, apa yang mereka suka. Untuk market di Indo, itu mereka suka banget dengan desain yang sangat tertutup, modest, dan sopan. Jadi lebih banyak kita bikin desainnya itu tangan panjang, dan panjang dressnya sendiri pun semata kaki. Lebih banyak biasanya bisa dipakai untuk hijab maupun non-hijab. Nah, tadi aku udah menjelaskan secara singkat bagaimana sih aku bisa menemukan style aku sebagai fashion designer. Tapi di luar itu ada hal lain yang lebih penting. Kalau misalkan orang mungkin nanya, ada nggak sih referensi untuk bisa menemukan stylenya kita gitu. Kalau menurut aku, itu dengan kita mengaplikasikan first principle thinking dalam kita melakukan segala hal termasuk menemukan style kita. Dan itulah yang bisa membantu kita untuk menemukan inovasi-inovasi style yang berbeda daripada yang ada di market. Nah, apa sih sebenarnya first principle thinking itu sendiri? First principle thinking itu adalah bagaimana kita mengulik suatu informasi sampai ke akarnya dan kita membangun solusi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, misalkan sebagai contohnya, kalau yang aku lakukan, dengan adanya perubahan-perubahan misalnya pandemi, pasti kan perubahan keinginan interest dari marketnya kan juga berbeda gitu. Yang tadinya mungkin acara gede banget, mereka harus undang ribuan orang, terus bikin banyak gaun yang berbeda buat berbagai acara, itu akhirnya kan pasti beda gitu. Sekarang kan berubah, mereka udah nggak melakukan itu lagi. Nah, akhirnya aku coba mengulik sebenarnya apa sih wedding itu. Terus aku coba mengulik kayak apa sih tujuan dari wedding itu sendiri. Dan dari situ akhirnya aku explore lagi kayak banyak berbagai platform dengan berbagai algoritma yang berbeda. Aku mencoba mempelajari. Ternyata aku menemukan kalau untuk TikTok ini berbeda dengan platform yang lain, yang dimana kita harus punya budget lebih besar untuk bisa menyebarkan market, untuk menyebarkan iklan kita itu dipromosikan ke audiens yang lebih luas. Tapi ternyata di TikTok ini algoritmanya adalah ajang kreativitas, di mana ketika kita lebih kreatif, kita bisa dapat FYP lebih tinggi, bisa ditonton lebih banyak orang, dan nge-reach audience yang lebih luas lagi. Dan disitulah wedding klien-klien itu bisa menjadi viral. Akhirnya aku mencoba menggabungkan gimana sih caranya orang-orang ini bisa celebrate wedding mereka via online. Dan dari TikTok ini akhirnya dengan aku menceritakan perjalanan mereka jadi merasa oke, rasanya kayaknya gue nggak butuh lagi nih untuk ngerayain wedding gue offline, karena penontonnya pun kalau viral lebih banyak daripada penonton wedding offline gitu. Makanya di situ aku menjadi salah satu desainer yang berfokus kepada intimate wedding, dan klien-kliennya aku pun yang datang karena mereka tahu mereka bisa bercerita dan mereka bisa celebrate wedding mereka online lewat FYP. Nah, begitulah kira-kira cara aku menemukan style aku sebagai fashion designer. Selera pribadi sebagai landasan dan market sebagai acuan, dan menjalankan semuanya dengan first principle thinking. Sekarang aku ada challenge buat kalian nih. Gimana nih kalian bisa menemukan style kalian? Share di kolom komen. Di next video selanjutnya, kita akan membahas tentang desain proses seorang fashion designer yang tentunya harus selalu diawali dengan sketsa terlebih dahulu, baru akhirnya perjalanannya sampai menjadi produk hasil akhirnya. Seperti apa sih sketsa yang dibuat untuk fashion design? Stay tune!